Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada kesempatan siang hari ini kita semua masih diberikan nikmat darinya, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak terhitung nilainya, yang tidak terhitung jumlahnya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan. Sehingga pada siang hari yang cerah dan insya Allah penuh barakah ini, kita semua masih dapat hadir kembali di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat untuk menunaikan salah satu ibadah wajib kita, yakni sholat Jumat berjamaah. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sesosok Nabi dan Rasul yang telah membawa kita menuju ke suatu perubahan dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang atas bimbingan cahaya Al-Quran dan hadis. Dan semoga kelak di yaumil akhir nanti kita semua akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dalam Islam, hati adalah pusat spiritual manusia yang menentukan baik atau buruknya seseorang. Jika hati seseorang bersih, maka amal perbuatannya pun akan baik. Namun, jika hati dipenuhi penyakit, maka perlu kita introspeksi diri, dan perilaku dan akhlaknya pun akan bisa rusak. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan pentingnya menjaga hati dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Penyakit hati dalam Islam bukanlah penyakit secara fisik, melainkan penyakit batin yang merusak jiwa dan keimanan seseorang. Penyakit ini muncul akibat bisikan setan, hawa nafsu, dan kelalaian dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak segera diatasi, penyakit ini dapat menjauhkan seseorang dari kebaikan dan mendekatkannya pada keburukan serta kemaksiatan. Sebagai muslim, sudah sepatutnya lah kita hindari hal-hal yang demikian. Namun, jika seandainya ada di antara kita merasa pernah ada penyakit-penyakit hati seperti ini, maka bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala, dengan salah satunya adalah dengan bertaubat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hakikat taubat adalah kembali tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan dari maksiat kepadanya kepada ketaatan kepadanya. Taubat dalam hal ini ada dua macam, yakni taubat mutlak dan taubat muqayyad atau taubat yang terikat. Taubat mutlak ialah taubat dari segala perbuatan dosa kita. Sedangkan taubat muqayyad adalah bertaubat dari salah satu dosa tertentu yang pernah kita lakukan.
Perlu kita ketahui, syarat-syarat taubat meliputi yang jelas pertama adalah beragama Islam, kemudian berniat ikhlas, mengakui dosa, menyesali dosa yang telah diperbuat, meninggalkan perbuatan dosa tersebut, serta bertekad untuk tidak mengulanginya kembali, kemudian mengembalikan hak orang yang dizolimi. Bertaubat dilakukan sebelum nyawa berada di tenggorokan atau ketika sebelum matahari terbit dari barat. Taubat adalah kewajiban seluruh kaum beriman, bukan hanya kewajiban orang yang baru saja berbuat dosa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman supaya kalian beruntung. Quran surah An-Nur ayat 31. Hadirin sidang salat Jumat yang selalu mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyifati dirinya di dalam Al-Quran bahwa Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hampir mendekati 100 kali Allah berjanji mengaruniakan nikmat taubat kepada hamba-hambanya sebanyak, meskipun dosa kita sebanyak buih di lautan. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yuridu an yatuba 'alaikum wa yuridul ladzina yattabi'una asy-syahawati an tamilu mailan 'azima. Yang artinya, Allah menginginkan untuk menerima taubat kalian, sedangkan orang-orang yang memperturutkan hawa nafsunya ingin agar kalian menyimpang dengan sejauh-jauhnya. Quran surah An-Nisa ayat 27. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mungkin banyak di antara kita yang telah berbuat dosa, baik berbuat dosa pada orang lain maupun termasuk di dalamnya dosa kepada diri kita sendiri. Sering kita jumpai berbagai penyakit hati dalam diri kita, misal riya atau sombong, hasad atau iri, dengki, takabur, ujub atau berbangga diri secara berlebihan, sum'ah, mencari popularitas dalam ibadah, atau bahkan sifat-sifat kikir. Terkadang tak jarang menghinggapi diri kita, karena bisa jadi saat itu kita dalam keadaan lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah sekalian, marilah kita seyukianya segera menuju kepada ampunan Allah. Perlu kita ketahui bersama bahwa ampunan Allah itu begitu luasnya. Allah Jalla Jalaluhu berfirman dalam Quran surah An-Najm ayat 32 yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu sangat luas ampunannya. Di ayat yang lain Allah juga berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 156 yang artinya, rahmatku amat luas, meliputi segala sesuatu. Oleh karenanya, saudara-saudaraku semuanya, pintu taubat ada di hadapan kita semua, terbuka lebar insya Allah. Pintu taubat tersebut menanti kedatangan kita. Jalan orang-orang yang bertaubat telah dihamparkan luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia merindukan pijakan kakimu. Maka ketuklah pintu taubat tersebut dan temuilah jalannya. Mintalah taufik dan pertolongan kepada Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguhlah dalam menaklukkan dirimu. Paksalah ia untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila engkau telah benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sesudah itu engkau terjatuh lagi di dalam maksiat sehingga memupus taubatmu yang telah kau lalui dulu, maka janganlah malu untuk memperbaharui lagi taubatmu untuk kesekian kalinya.
Selama maksiat itu masih berulang kepadamu, maka teruslah bertaubat. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 25 yang artinya, karena sesungguhnya Dia Maha mengampuni kesalahan hamba-hambanya yang benar-benar bertaubat kepadanya. Nabi Muhammad SAW bersabda, seandainya kalian berbuat dosa sehingga tumpukan dosa itu setinggi langit, kemudian kalian benar-benar bertaubat, niscaya Allah akan menerima taubat kalian. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, semoga apa yang segelintir ini, pesan singkat yang disampaikan di khutbah pertama ini, dapat membuka mata dan hati kita agar senantiasa terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala kita merasa terdorong untuk kembali berbuat maksiat, sehingga kita dapat terus terjaga dan selalu berada di jalannya yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Marilah di khotbah kedua ini kita bersama-sama menarik satu kesimpulan bahwa pada garis beratnya yang kita ambil dari khotbah pertama tadi adalah bersama-sama bertaubat. Allah berfirman dalam Quran surah At-Tahrim ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubat nasuha. Taubat yang sebenar-benarnya taubat. Apabila kita sudah melaksanakan atau terlanjur berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat zalim, maka segeralah kita mengingat Allah, mencari ampunan Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Marilah kita bersama-sama mengubah diri kita menjadi satu langkah lebih baik dari sebelumnya. Marilah kita jadikan perubahan menjadi manusia yang beruntung. Siapa ia? Yaitu manusia yang lebih baik hari ini dibanding hari kemarin, atau hari esok lebih baik daripada hari ini. Dan jangan sampai kita menjadi manusia yang merugi, yaitu orang yang tidak ada perubahannya sama sekali untuk kualitas iman kita dibanding hari sebelumnya. Terlebih lagi jangan sampai kita termasuk dalam golongan orang-orang yang celaka, yaitu orang yang hari ini jauh lebih buruk daripada hari sebelumnya. Nauzubillah min dzalik. Di sini khatib mengingatkan khususnya pada diri khatib sendiri dan juga kepada seluruh jamaah sekalian. Mungkin secara tidak sadar kita melakukan kesalahan. Bisa juga kesalahan itu menyinggung orang lain secara tidak sengaja. Mungkin menurut kita benar, tapi mungkin salah di mata orang lain. Maka dari itu, hal-hal yang terluput dari pandangan kita segera menuju ampunan Allah. Melalui sholat, melalui berzikir, kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, alangkah baiknya jika diikuti dengan perbuatan yang baik untuk menutupi kejelekan-kejelekan di masa lampau. Perubahan-perubahan yang baik banyak. Kalau misal sebelumnya kita lebih suka membicarakan orang lain, kita refleksi diri, kita ubah supaya menghindari hal-hal yang demikian. Misal kita kurang sempurna dalam hal ibadah kepada Allah, misal dari kelas 10 mungkin atau kelas 7, ketika sholat Jumat berlangsung terus ngobrol, terus berbicara dengan temannya,
terus bermain HP atau hal-hal lain. Tidak ada perubahan dari kelas 7 ke kelas 8, 8 ke 9, atau bahkan dari kelas 10 ke kelas 11 hingga kelas 12. Tidak ada perubahan sama sekali dalam menyikapi ketika sholat Jumat. Ketika khotib sedang berkhutbah, maka segeralah refleksi diri, bermuhasabah diri, ya, terutama bagi anak-anakku semua yang sudah menginjak SMA dan mungkin mau menuju ke kuliah. Kalian sudah masuk waktunya untuk balik. Sudah sepantasnya kalian mendapatkan dosa apabila kalian berbuat salah, termasuk mendapatkan pahala ketika kalian berbuat yang benar. Maka dari itu, bertahun-tahun kalian sudah melaksanakan sholat Jumat di sini. Mari kita bersama-sama berkaca pada diri kita sendiri, berubah menuju kebaikan, bertaubat untuk tidak mengulangi keburukan-keburukan ketika proses ibadah sholat Jumat berlangsung. Semoga apa yang singkat ini kita bisa jadikan pelajaran untuk kita semua, menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi, dan semoga kita tidak terdorong untuk kembali mengulanginya lagi. Jamaah sekalian, mari kita tutup khutbah Jumat pada siang hari ini dengan bersama-sama menundukkan kepala kita, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar agar dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh ikhtiar kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dapat terus didorong oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari godaan-godaan setan yang terkutuk. Mari bersama-sama kita rendahkan hati kita. Kita menempatkan diri kita di posisi serendah-rendahnya di mata Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa Allah kita tidak bisa berbuat apapun. Sejenak kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.